رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. ونفخ في الصور هو قرن النفخة الثانية للبعث وبين النفختين 40 سنة. ونفخ dan ditiupkan fisuri sangkakala ditiupkan sur. Jadi tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua ini. Kemarin yang pertama, kemarin yang ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Itu yang pertama, tiupan yang pertama. Sebagaimana yang dijelaskan kemarin, tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama itu menunjukkan terjadinya hari kiamat. Tiupan sangkakala malaikat Israfil yang kedua itu menunjukkan hari apa? Kebangkitan. Hari kiamat semuanya habis ludes, hancur semuanya. Manusia, malaikat, setan, jin, binatang, pohon, bumi, planet, tanah, air, samudra, laut, matahari, bintang, hancur semuanya. Hancur semuanya. Sekarang yang indah, bagus, hancur semuanya. Saat ditiupkan sangkakala yang pertama. Nah, ketika setelah ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil alaihissalam, itu nanti jarak antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua berapa tahun kemarin? 40 tahun. Selama 40 tahun itu seluruh makhluk tidur kayak orang tidur. Yang kemarin diazab di kubur istirahat 40 tahun ini. Setelah sangkakala pertama, tiupan sangkakala yang pertama sampai tiupan sangkakala yang kedua. Jadi selama 40 tahun para makhluk istirahat. Para makhluk istirahat. Diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu tiupan sangkakala yang kedua.
lagi pendapat yang menyatakan, ini pendapat yang utama ya, 40 tahun. 40 tahun. Pendapat yang sahih 40 tahun. Arba'una sanatan, 40 tahun. Wakila arba'una yauman, ada lagi pendapat lemah menyatakan 40 hari. Antara tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua itu jaraknya cuma 40 hari. Tapi seperti yang dijelaskan kemarin, detik, menit, jam, hari di zaman itu nanti beda sama sekarang. Beda, tergantung dosa masing-masing. Fa'idahum, maka ternyata mereka siapa? Al-makburun, orang-orang yang dikubur dalam kubur, tertanam di dalam tanah. Minal ajdasi, dari kuburan-kuburan mereka, al-kubur. Ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Yansilun, yakhrujuna bisur'ah. Yansilun itu keluar dengan cepat, tak pakai lambat. Kenapa kok keluar dengan cepat? Karena dengan yang gerakkan Allah, yang menggerakkan Allah. Yansilun. Nah kalau seandainya nggak yansilun, nggak digerakkan Allah secara cepat, orang kafir malas mau keluar dari kuburannya. Kenapa? Takut neraka. Si alon-alon ke, si pelan-pelan ke, kusya. Tunggu sesuatu 2 hari lagi, udah bisa. Tidak bisa. Seketika sudah wa nufikha fis-sur, ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka faidahum, mereka semuanya yang hancur tadi itu. Faidahum minal ajdath kuburan, dari kuburannya mereka ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Yansilun itu yakhrujuna bisur'ah, keluar cepat gitu, keluarnya cepat, tidak pakai lama, tidak lembek, tidak kelemar, dengan atas izin Allah yang menggerakkan mereka semua. Yang gerakkan mereka semua, yang kafir, mau yang muslim, yang munafik, yang fasik, semuanya, yang murtad, semuanya. Qalu, mereka berkata, siapa mereka? Ay al-kuffar minhum, orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang mukmin. Orang-orang yang kafir yang ngomong ini. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ya litanbih, wailana halakana, wa huwa masdar. La fi'la lahu min lafdhi. Wail, bagaimana yang sering dijelaskan. Wailun itu artinya apa? Wailun itu maknanya ada 2. Wailun itu makna yang pertama, neraka yang namanya wail. Neraka itu kan namanya macam-macam. Ada neraka jahanam, ada neraka hawiyah, ada neraka jahim, ada lagi neraka sakor, ya kan? Ada lagi namanya neraka apa? Wail. Ini wail. Fawailul lil musallin, wailul lil mutaffifin, ya. Wail. Neraka wail. Jadi nama neraka. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wail itu masdar, tapi masdar yang tidak punya fi'il. Nah, ini ilmu baru yang harus kalian catat. Apakah ada masdar yang tidak ada fi'ilnya? Oh ada.
Contohnya apa? Wail ini. Wail ini masdar. Wailun, wailan, wailin, wail. Masdar ya. Tapi tidak ada fi'ilnya. Tidak ada fi'ilnya. Dari lafadznya wail tidak ada fi'ilnya. Masdar yang tidak punya fi'il. Artinya apa? Celaka. Artinya celaka. Makanya jangan mereka berkata, ya wailana, waduh, celaka kita ini. Memba'athana, siapa? Ba'athana yang menghidupkan kita, membangkitkan kita, mimmarqadina, dari tidur kita. Itu terus 40 tahun kan? Kemarin kan tidur 40 tahun kan? Setelah ditiupkan sangkakala yang pertama kan tidur berapa tahun? 40 tahun. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka bangun dengan cepat, bisur'ah, cepat mereka keluar dari kuburnya. Mereka langsung ngomong gitu orang-orang kafir. Ya wailana, aduh celaka ini. Iya gimana ini? Celaka kita ini. Kok bisa tangi gitu kan? Kok sudah bangun ini? Baru istirahat dari azab kubur. 40 tahun dalam mendapat 40 hari. Kok sudah dibangkitkan lagi? Man ba'atsana, siapa yang membangkitkan kami? Mimmarqadina, dari tidurnya kami. Ya annahum kanu baina nafkhatain naimin lam yu'adzabu. Ini karena mereka di antara dua tiupan sangkakala itu, tiupan sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, selama 40 tahun mereka semuanya tidur, tidak diadab, istirahat. Ini kaget mereka. Wah kok cepet nih? Kok bisa wajahnya? Kaget mereka. Man ba'athana min marqadina. Hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Hada ini apa ini? Isim isyarahnya ke apa ini? Al-ba'ats. Ini kebangkitan ini. Ba'ats, hari kebangkitan ini kebangkitan ini. Ma alladhi, ma mausul alladhi wa'ada ar-rahman. Hada ini hari kebangkitan ini yang ente dulu kalian orang-orang kafir tidak percaya, ngeyel, menantang. Ini tidak terjadi ini. Hada hari kebangkitan ini kebangkitan ini. Ma wa'ada ar-rahman, sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun. Wa sadaqa fihi al-mursalun. Aqarru hina la yanfa'uhum al-iqrar. Wa qila yuqalu lahum dhalik. Wa sadaqal mursalun. Dan jujur para utusan-utusan Allah semuanya jujur. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, gak ada yang pernah dusta. Mustahil bagi para nabi berdusta, jujur. Harus punya sifat apa yang pertama? Pertama apa? Sidq, as-sidqu, jujur. Gak punya sifat jujur, tidak bisa jadi nabi, jadi rasul. Nabi rasul harus punya sifat sidq, jujur. Ada lagi pendapat yang menyatakan wa sadaqal mursalun ini omongannya orang kafir.
Omongannya siapa? Orang kafir. Maksudnya gimana? Jadi tadi kan gini, ada hari kebangkitan, ma wa'adur rahman, sesuatu yang sudah dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Terus mereka ketika melihat hari kebangkitan orang-orang kafir, ketika sudah dibangkitkan, orang-orang kafir ngelihat itu kaget. Terus mereka semuanya ngomong, shadaqal mursalun. Ternyata benar Rasul, ternyata benar Nabi Muhammad. Shadaqal mursalun, jujur para nabi, para rasul. Ya, ada pendapat ahli tafsir menyatakan shadaqal mursalun ini omongannya siapa? Orang kafir. Saat itu baru mengakui, baru gak ngeyel, baru percaya saat itu ketika sudah melihat, oh ada ternyata benar, ternyata shadaqal mursalun, jujur para rasul ternyata. Tapi apakah saat itu bermanfaat pengakuan mereka? Sama sekali tidak bermanfaat. Setelah kaset terlambat. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun. In ma kanat illa sayhatan wahidatan. Tidaklah itu kecuali tiupan sangkakala, yang mana tiupan sangkakala itu terjadi, yang tiupan sangkakala yang kedua itu niupnya sekali. Jadi tiupan yang pertama sekali, tiupan yang kedua juga sekali. Nah, ini ditiupnya bolak-balik trompet. Ya. Ini bukan trompetan nih. Ini sangkakalanya malaikat Israfil. Gedene ra karuan. Malaikat Israfil itu mulai diciptakan Allah. Ya. Nyekel trompetnya. Pegang sangkakalanya. Penem tok gitu terus. Sampai nanti sama Allah suruh sebul. Tiup baru ditiup. Itu malaikat tuh taatnya sama Allah luar biasa. Mungkin kalau kita suruh megang kita mana kesel, capek manusia. Malaikat suruh rukuk ya rukuk terus selama-lamanya. Suruh sujud terus selama-lamanya. Makanya ada malaikat yang mulai diciptakan sampai selama-lamanya sujud terus. Ada yang rukuk terus, ada yang zikir terus, itu malaikat. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. Maka mereka jami'un semuanya. Oh, agamanya apapun lah, mau ras mau suku apapun, mau budayanya apapun, mau dari negara mana aja, menungso alien akarmu, semuanya ladaina muhdharun, akan dihadapkan kepadaku, berhadapan-hadapan nanti sama Allah. Indana dihisab nanti sama Allah, ditanya sama Allah, berhadapan langsung dengan ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Berhadapan langsung dengan yang paling maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayhatan wahidatan tadi itu perkataan daripada malaikat Israfil. Jadi jangan kamu bayangkan trompetnya itu kayak trompet nyanyi-nyanyi itu. Sangkakalanya malaikat Israfil.
trompet yang melungker, trompet tahun baru Masehi, trompet yang ngono ini trompet yang bising di telinga ya. Jangan dibayangkan model kayak gitu trompetnya, tidak gitu, bukan. Sayhatan wahidatan dari itu. Ikanat illa sayhatan wahidatan. Sayhatan wahidatan, teriakan atau tiupan atau suara yang keluar itu apa? Dari malaikat Israfil. Beliau bilang begini, Ayyatuhal 'idhamun nakhirah, والأوصال المتقطعة والعظام المتفرقة والشعور المتمزقة إن الله يأمركم أن تجتمعنا لفصل القضاء. Tulang-tulang yang sudah hancur, kan dikubur tulang-tulang hancur. Ada yang tidak hancur, orang-orang yang istimewa. Di antaranya yang hafal Quran, ya. Di antaranya yang punya banyak amal jariah, ya, amalkan ilmunya. Para wali tidak akan hancur. Nah, beliau malaikat Israfil bilang gitu, tulang-tulang yang hancur, sendi-sendi yang terpotong-potong, tubuh-tubuh yang sudah berserakan, akar-akaruan, rambut-rambut yang sudah hancur, kulit-kulitnya semuanya. Ayo kumpul kabeh. Ayo kembali lagi, ayo hidup lagi, ayo. Allah manggil kalian, Allah nyuruh kalian kumpul untuk apa? Disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nanti ndak kayak bayi lagi. Owek-owek dulu, nanti merangkak, duduk, jalan, lari, ronda. Ketika tiupan sangkakala yang kedua, langsung, walaupun tulangnya hancur, matinya tabrakan, naudzubillah, tabrakan sing dasi ning Australia, sikile ning Saudi, terus wetenge ning kutub utara, saya dipindah-pindah di pencar-pencar semuanya. Ning apa? Trijine jempol ning Neptunus, ya. Tetap nanti saat tiupan sangkakala yang kedua, tetap nanti akan gampang kumpul langsung cepat jadi manusia langsung. Jadi manusia langsung. Ada orang tanya, Habib, kalau misalnya ada orang meninggalnya itu dibakar dan dikubur, itu malaikat mungkar nakirnya gimana nanyainnya itu? Jadi orang sanggup pikir, urusannya mungkar nakir. Kan kita kan secara nalar tahunya kan malaikat mungkar nakir nanyai orang di dalam kubur. Nah itu kalau dikubur ya. Nah sekarang permasalahannya gini, kalau ada, kan nggak semua orang dikubur, kan ada tuh agama yang bakar, Hindu atau Buddha itu dibakar. Ada lagi yang dibuang ke laut. Ya malaikat mungkar nakir itu mampir laut ya. Malaikat mungkar nakir sudah kobong hancur, tinggal lampu, nanyainnya gimana? Loh itu tuh tidak usah dinalar, itu tuh di luar nalar itu, di luar akal manusia. Mau mayitnya dikobong, mau dikubur, mau dibuang laut, mau hilang, tetap
bakal ditanyai mungkar nakir. Tidak usah mbok pikir. Karena itu ditanyai mungkar nakir. Walaupun hancurnya kayak apa mayatnya, walaupun tidak dikubur di dalam tanah. Malaikat mungkar nakir itu bukan harus nanyai di dalam kuburan. Orang mati yang ditanyai sama malaikat mungkar nakir. Jadi nggak semuanya bisa dirasionalkan, dimasukkan dalam akal manusia. Karena itu semuanya keistimewaan, keajaiban, kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyawma Allah berfirman, falyawma, maka di hari ini. Hari ini hari apa berarti? Hari ini berarti hari apa? Hari kebangkitan itu. Falyawma, maka hari ini hari kebangkitan. La tuzlamu nafsun syai'an. La tuzlamu, tidak akan dizalimi nafsun, satu jiwa pun, siapapun gak ada yang dizalimi. Mau orang Islam, mau orang kafir, mau orang murtad, mau siapapun, tidak akan dizalimi oleh Allah syai'an, sedikit pun. Sekecil apapun nggak akan dizalimi sama Allah. Allah akan berbuat adil. Mau sama orang Islam, sama orang non Muslim, semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat adilnya Allah. Makanya termasuk doanya para salaf, ya Allah, bermuamalahlah dengan kami, tolong bermuamalahlah dengan kami bimahli fadlik, dengan anugerahmu, tapi bukan biqisti adlik, dengan keadilanmu. Kenapa? Ente kalau diadili sama Allah dengan keadilannya repot ente. Ente umur cuma sedikit, ibadahnya tambah dikit lagi. Yang dari dikit ibadah itu yang ikhlas sedikit lagi teman. Itu tambah diadili sama Allah, tambah tidak punya apa-apa itu. Belum dikurangi dosanya itu. Umurnya singkat, dikit, ya kan? Dari umur yang dikit, amalannya dikit. Dari amalan yang dikit, yang ikhlas tambah dikit lagi. Dari amalan, dari ikhlas yang dikit dikurangi dosa yang banyak. Kan tidak sebanding. Kalau ente minta dihukumi sama Allah, Allah memberlakukan sama ente, bermuamalah sama ente dengan cara keadilannya, habis ente, tidak punya apa-apa ente. Kita tidak punya apa-apa, habis ya. Makanya para salaf doanya bimahli fadlik, ya Allah, muamalah dengan kami dengan anugerahmu, jangan dengan keadilanmu ya Allah. Tidak punya apa-apa kita ya Allah, anugerah aja. Kalau anugerahnya Allah, mesti banyaknya, turah-turah, tidak bakal habis. Seandainya pun misalnya seluruh makhluk Allah masuk surga semuanya, apakah Allah anugerahnya kurang? Enggak, turah-turah masih. Allah gak rugi sama sekali. Allah gak rugi sama sekali. Nah, kalau kayak pondok pesantren terbatas santrinya, kenapa? Keuangannya terbatas. Tapi kalau Allah misal surganya dibatasi, akhirnya tidak bisa makan kurang. Akhirnya nonggone tidak ada tempatnya, istananya kekurangan tempat nanti, tanahnya kurang nanti, tidak ada. Sungainya nanti minumnya kurang, tidak ada. Tidak akan berkurang sama sekali. Mau seandainya seluruh makhluknya Allah mulai Nabi Adam sampai hari kiamat masuk surga semuanya, gak berkurang kekuasaannya Allah, gak berkurang kerajaannya Allah, gak berkurang pemberiannya Allah, gak berkurang daripada itu semuanya. Tetap turah-turah, tetap pada asalnya, kekayaan daripada Allah. Allah itu maha apa? Al-Ghani, maha apa? Kaya, dan Mughni juga yang memperkaya, yang membuat
Orang cukup membuat orang kaya juga Allah. Jadi tidak ada yang dizalimi sedikit pun. Nah, fal yauma, di hari ini hari kebangkitan, la tudlamu nafsun, tidak akan dizalimi jiwanya siapapun, nafsunya siapapun, dirinya siapapun, tidak ada yang dizalimi. Syai'an, sedikit pun tidak ada yang dizalimi oleh Allah. Adil. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebiji zarrah. Biji zarrah itu lebih kecil dari satu butir debu. Ada yang mengartikan sebiji atom. Atom cilik banget. Misalnya dilihat cuma pakai mikroskop. Bahkan ada yang nggak kelihatan pakai mikroskop. Jadi sekecil itu aja sama Allah dibalas. Mau kebaikan, mau keburukan dibalas sama Allah Ta'ala. Gak ada yang luput, karena semuanya dicatat. Kita ini hidup semuanya dicatat. Kalau pelanggaran pondok, yang nyatat pengurus kadang-kadang bisa lengah, bisa ditipu sama santrinya, bisa tidak tahu, jadi dibohongi sama santrinya. Tapi kalau malaikat tidak bisa dibohongi. Itu mau di mana aja ya, diikut terus, dicatat terus itu. Ya kan? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah, tidak seorang melafadzkan sesuatu kecuali di sampingnya ada malaikat raqib atid yang nyatat. Selalu malaikat raqib atid menemani kita. Bahkan di rumah yang ada anjingnya, di rumah yang ada gambar-gambar yang diharamkan sama Allah. Jadi hadis yang menyatakan, Rasulullah yang menyatakan tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang di situ ada anjing atau gambar-gambar yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dimaksud malaikat rahmat. Rahmat akan masuk ke situ. Tapi kalau malaikat yang mencatat, malaikat raqib atid, betul. Ya kok enak man ini melihara anjing itu malaikat raqib atid minggat enggak nyatet, kok enak man. Tetap malaikat raqib atid tetap. Ente dimanapun tidur, dalam kamar mandi, dimanapun tetap nyatet. Ini ngapain aja tetap bisa ada. Tapi malaikat rahmat tergantung. Datang ke ente, deketi ente apa enggak itu tergantung kalau malaikat rahmat. Nah, wala tujzauna, dan tidak akan kalian dibalas, tidak akan dibalas illa, kecuali jazaa ma kuntum ta'malun, kecuali yang kalian lakukan. Allah gak akan balas lebih. Dosanya satu dibalas satu, tidak akan balas lebih. Dosanya satu dibalas satu, dosanya setengah dibalas setengah. Sesuai ma kuntum ta'malun, yang kalian amalkan. Itu balasannya Allah sesuai yang kalian amalkan. Maka dikatakan al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalnya. Inti amalnya kayak apa, balasannya kayak gitu. Inti sedekah masukkan ke mana? Kotak masjid 500 rupiah. Inti mintanya 2 juta gitu. Mimpi 500 rupiah untuk erong juta. Jadi kalau mau balasan yang banyak, ya yang banyak namanya. Sakit, ada orang sakit stroke, sedekahnya 500.000, orang sugih stroke sedekah 500.000, ya tidak waras-waras, tidak sembuh-sembuh.
Orang kaya stroke, sakit jantung, apa punya penyakit parah, ya sedekahnya juga harus parah, jojoran, komplikasi kesisan sedekah itu harusnya. Jadi tergantung amalnya. Jadi balasan Allah tergantung amalnya, gitu. Tergantung amalnya. Makanya pernah anak daripada Al-Habib Segaf, kalau nggak Habib Segaf, Habib Umar bin Segaf yang tadi malam kita ceritakan, itu kepleset, jatuh kepleset anaknya, sakit, tergilir atau patah, Allahu a'lam. Ada orang lapor ke Habib Umar, beliau masih ngajar. Habib, anak antum jatuh, Habib. Jatuh, agak parah sakitnya, jatuh. Terus beliau jawab gitu, bilang sama istriku, mesti lupa tuh sedekah tadi itu, tak cepatnya duit, lupa sedekah mungkin. Coba dulu lihat kotaknya, dilihat betul, dalam kotaknya masih utuh, belum sedekah, kan lupa istrinya sedekah. Nah itu gara-gara itu, sedekah sama bala itu balapan. Sedekah sama balak itu apa? Balapan, cepetan. Balak dulu atau sedekah dulu. Kalau sedekah dulu, balaknya gak jadi. Kalau balak dulu, ya wis. Makanya Rasulullah dulu kalau sedekah cepat-cepat pagi hari. Sepagi mungkin sedekah. Sedekah itu tidak harus duit. Sedekah itu banyak. Senyum itu sedekah, ya. Tasbih sedekah, ya sedekah banyak sedekah. Salat duha sedekah, ya. Itu yang ngasih makan ayam, ya ayam-ayam di orang kampung ini sedekah. Ini ngasih makan doro sedekah. Ini ngasih makan semut sedekah. Tapi bukan pakai gulanya pondok ya nyamut semut nempel. Gulanya tuku dhewe, gulane pondok. Ya itu sedekah banyak. Oh, bantu temannya tidak paham taklim, tadinya adatnya kurang, dibantu, itu sedekah ilmu tambah. Paling afdalnya sedekah apa? Ilmu. Tambah. Jadi macam-macam caranya. Wallahu a'lam bishawab.